Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Kaum muslimin para pemirsa dimanapun Anda berada, kembali berjumpa bersama kami dalam kajian serial Akhir Zaman yang disiarkan langsung dari studio kami, Mahat Imam Syafi'i Masjid Cilacap. Insyaallah selama kurang lebih 1 jam ke depan, kita akan membicarakan satu hal perkara khusus terkait tanda-tanda atau serial Akhir Zaman. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita membahas satu topik khusus bertemakan munculnya fitnah. Semoga kajian ini bisa memberikan banyak manfaat untuk kami pribadi dan juga kaum muslimin dimanapun Anda berada. Bersama saya Supriyadi Al-Khosini dan juga pemateri kita Ustadz Haryanto BSHMH. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini Ustadz? Alhamdulillah khair. Gimana kabar antum dan teman-teman? Alhamdulillah saya juga, dan kita doakan semoga pemirsa di rumah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, khususnya yang lagi semangat belajar ya. Iya. Apalagi topik kita ini penting sekali berkaitan dengan serial Akhir Zaman. Dan bicara soal judul kita, munculnya fitnah. Ini kalau dari kata fitnah aja, jelas ini sesuatu yang nggak enak rasanya. Iya. Karena kalau kita hidup di keseharian dan ketemu dengan satu momen kena fitnah aja, itu kadang bikin jengkel, kadang bikin emosi, kadang kemudian iman kita jadi tidak terkontrol. Dan apakah iman kita dan fitnah ini akan kita bahas kupas berkaitan dengan keseharian kita tuh sebenarnya arahnya mau kemana Ustaz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk berkaitan masalah fitnah yang akan kita bahas itu lebih spesifik sebenarnya berkaitan dengan masalah, karena tema kita kan masih berkaitan dengan masalah tanda-tanda akhir zaman ya, tanda-tanda kedatangan kiamat. Tapi nanti juga kita akan bahas di awal pembahasan secara umum berkaitan masalah maksud dari fitnah itu sendiri. Setelah itu baru kita akan menyebutkan beberapa hadis yang menyebutkan berkaitan masalah fitnah yang ada kaitannya dengan hari kiamat. Oh, jadi maksudnya fitnah ini karena kita arahnya adalah serial Akhir Zaman, jadi bukan fitnah yang seperti dituduh, Ya. Dikatakan ini dan itu padahal itu faktanya tidak demikian, bukan seperti itu ya. Makanya perlu langsung aja kita bahas di awal ini. Sebenarnya dari kata fitnah, makna yang terkandung di dalamnya kalau berkaitan dengan serial Akhir Zaman itu sebenarnya maknanya apa? Untuk sebelum kita masuk ke makna yang berkaitan dengan masalah akhir zaman, fitnah itu sendiri kan secara bahasa artinya adalah sebuah cobaan ataupun ujian. Dan yang namanya cobaan ataupun ujian itu ada kalanya berupa sebuah kebaikan, ada kalanya berupa sebuah keburukan. Maksudnya, biar lebih jelas lagi, misalnya seseorang mendapatkan sebuah nikmat ataupun mendapatkan sebuah musibah, itu juga ujian bagi dia. Karena ada tuntutan dia untuk bersabar. Begitu pula ketika seseorang itu mendapatkan nikmat, mendapatkan rizki dari Allah, itu juga sebenarnya itu sebuah fitnah. Ataupun ujian bagi dia, karena Allah akan melihat bagaimana cara dia menanggapi, merespon, dan menyikapi nikmat yang Allah berikan pada orang tersebut. Sehingga dalam surat Al-Anbiya ayat 35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian, dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian bagi kalian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian semua akan dikembalikan. Jadi dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan bahwasanya Allah itu menguji hamba-hambanya dengan dua hal, dengan kebaikan dan keburukan. Kebaikan, kenikmatan yang Allah berikan itu juga ujian, dan musibah ataupun keburukan yang Allah berikan kepada seseorang itu juga sebagai ujian. Meskipun biasanya tadi yang tadi disebutkan bahwasanya kata fitnah biasanya umumnya orang itu ketika seseorang mengatakan ini fitnah, biasanya cenderung dimaknai atau diartikan suatu tuduhan yang tidak berdasar. Jadi seperti itu. Sebuah tuduhan yang tidak berdasar, tidak memiliki hujah ataupun dalil, itu dikatakan fitnah. Meskipun sebenarnya fitnah ini maknanya lebih luas dari itu. Yang berkaitan dengan sebuah musibah, yang berkaitan dengan masalah kebaikan juga, dan termasuk
kemaksiatan itu juga dikatakan sebagai sebuah fitnah. Jadi maknanya itu lebih umum daripada apa yang dipahami oleh sebagian orang. Oke, ini mulai ada gambarannya bahwa fitnah di sini bukan maksudnya yang terjadi dalam keseharian kita, Iya, seseorang dituduh dengan sesuatu yang bersifat kebohongan, itu makna fitnah mungkin dalam lingkup kecil yang difahami oleh masyarakat ya luas. betul. Tapi fitnah di sini jelas kaitannya dengan bagaimana tanda-tanda berkaitan dengan serial akhir zaman atau tanda-tanda kita dengan hari akhir seperti itu. Tapi bicara soal fitnah ya, atau kita artikan lebih luas dengan ujian, artinya berarti memang tidak ada satu manusia pun di era sekarang ini yang bisa lepas dari yang namanya ujian ya. Karena ujian itu sebenarnya bisa bermakna baik buat dia kalau dia pandai memaknai itu ya, bisa mengambil hikmah dari situ. Makanya bisakah kita simpulkan bahwa tidak ada satu manusia di dunia ini yang bisa lepas dari fitnah atau ujian, Ustaz? Ya, betul, karena yang namanya hidup sendiri itu kan sebuah ujian ya. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa selamat daripada ujian. Baik orang yang baik ataupun orang yang tidak baik. Jadi sebagian orang memandang bahwasanya jadi orang baik saja, kalau jadi orang baik itu nggak ada ujian. Ya enggak. Bahkan semakin tinggi kesolehan, semakin tinggi keimanan seseorang, maka akan semakin berat ujiannya. Karena Allah SWT tidak akan membiarkan hamba-hambanya hidup itu tanpa ujian. Semuanya akan mendapatkan ujian. Bahkan orang yang paling soleh pun, orang yang paling tinggi derajatnya seperti para nabi dan para rasul, mereka mendapatkan ujian, apalagi mereka adalah orang-orang yang paling dekat ya, paling dekat kepada Allah, paling dekat kekasihnya Allah. Mereka juga mendapatkan ujian, apalagi orang-orang yang derajatnya jauh di bawah mereka. Sehingga Allah SWT juga berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat kedua, Allah Ta'ala mengatakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwasanya Allah akan membiarkan mereka mengatakan kami beriman, kemudian Allah tidak menguji mereka? Jadi ketika seorang mengikrarkan dirinya adalah sebagai orang yang beriman, maka dia harus siap bahwasanya dirinya harus siap untuk mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, karena dari ucapan ketika dia mengatakan saya beriman, karena ada harapan dia ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang ingin mendapatkan surga, ya tidak gratis, harus ada ujiannya, harus ada tahapan-tahapannya agar dia bisa lulus dari ujian tersebut dan mendapatkan hadiah dari Allah berupa surganya. Dan Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwasanya setiap seseorang itu akan mendapatkan ujian sesuai dengan kadar keimanan masing-masing. Ketika salah seorang sahabat Mus'ab bin Sa'id, seorang tabi'in yang bertanya pada ayahnya dan ayahnya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayuna si asyaddu bala'an ya Rasulullah, siapakah yang paling berat ujiannya? Maka Rasulullah SAW mengatakan, al-anbiya thummal amsal fa amsal. Yang paling berat ujiannya adalah para nabi dan para rasul, kemudian setelah itu derajat yang di bawahnya. Wa yubtala rajulu ala hasabi dinihi, dan seseorang itu akan diuji sesuai dengan kadar kekuatan agamanya. Fa in kana dinuhu sulban ishtadda bala'uhu. Semakin kuat agamanya, maka semakin berat juga ujiannya. Wa in kana fi dinihi riqatun ubtuli ala hasabi dinihi. Tapi kalau agamanya itu tipis, agamanya tidak kuat, akan disesuaikan dengan kemampuan keimanannya. Jadi dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan ujian itu memiliki sifat keadilan sesuai dengan kadar keimanan seseorang. Kalau Allah menguji sesuatu kepada kita, kita harus yakin bahwasanya ujian yang Allah berikan pada kita itu memang kita mampu untuk melaluinya. Karena Allah sudah mengukur kemampuan kita dengan ujian yang Allah berikan. Jadi ujian yang Allah berikan itu sudah terukur dengan keimanan kita. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk merasakan ujian yang kita rasakan. Karena ini tidak adil namanya.
sebagaimana keimanan kita juga masing-masing berbeda, kesolehan kita masing-masing berbeda, ujiannya juga akan berbeda. Kita tidak boleh mengatakan pada orang lain, coba kamu rasakan seperti saya. Ya nggak bisa. Coba si fulan merasakan ujian yang saya rasakan, ya nggak bisa. Memang setiap orang ujiannya masing-masing dan setiap orang memiliki keimanan masing-masing. Dan itu semua sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semuanya itu adalah sebagai ujian, sebagai fitnah bagi kita, bagaimana cara Allah akan melihat bagaimana kita menyikapi ujian yang Allah berikan kepada kita semua. Jadi sebenarnya bisa nggak sih kita sebutkan bahwa orang-orang yang dia dikenai musibah lebih besar, artinya dia patut bersyukur. Artinya dia memiliki tingkat kepercayaan yang lebih gede dibandingkan orang lain yang Allah berikan ke dia gitu. Dan ini juga sekaligus bisa membuat kita jangan bangga diri dengan merasa bahwa hidup saya itu lurus-lurus aja gitu. Di saat melihat saudaranya berjuang dengan ujiannya, terus dia ngerasa ya hidup saya damai banget gitu, nggak merasa diuji, nggak merasa bahwa ada tantangan. Justru ketika itu harusnya dia malah merasa pesimis bahwa Allah sepertinya belum memberikan kepercayaan pada saya untuk mendapatkan tantangan hidup lebih besar gitu ya. Bisa nggak sih dibilang begitu? Bisa. Jadi ketika kita melihat bahwasanya kita hidupnya lapang, kita hidupnya tercukupi, kita merasa hidup tidak ada masalah, gitu Merasa ya. nyaman dengan Merasa hidupnya nyaman. ya. Ada dua hal yang perlu mungkin kita lihat. Yang pertama, memang bisa jadi memang keimanan dia lebih Tipis, rendah ya. dibanding teman yang lain, karena ujian yang dia dapatkan tidak seberat dengan temannya. Tapi dari sisi yang lain, sebenarnya kan kalau kita lihat dari definisi fitnah di awal itu menunjukkan kelapangan hidup kita, banyaknya rizki yang Allah berikan pada kita, itu juga sebenarnya ujian juga. Oke, hati-hati juga ya ternyata di balik rasa nyaman dan merasa tidak ada ujian, justru itu ujian dianya. Gitu. Ya, misalnya gini, ada teman kita yang diuji oleh Allah dengan kurangnya rizki, misalnya sempitnya rizki, sehingga dia susah untuk membeli Android atau HP yang speknya tinggi. Kemudian kita melihat kita itu sudah punya HP dan kita dimudahkan oleh Allah untuk memiliki HP dengan spek yang tinggi. Kita melihat, wah, saya nggak dapat ujian nih, karena saya semua hidupnya mudah, teman saya dapat ujian, rezekinya lagi susah, jadi ya susah. Mungkin dari sisi itu, buat teman kita, iya, itu ujian dia, karena dia belum bisa mendapatkan itu, belum bisa mendapatkan apa yang diharapkan. Tetapi dari sisi kita, sebenarnya ketika kita sudah mendapatkan HP yang memiliki spek yang tinggi pun, ini ujian bagi kita, bagaimana kita menyikapi kenikmatan yang Allah berikan. Apakah kita gunakan untuk memaksimalkan kenikmatan yang Allah berikan pada kita untuk ibadah, untuk kebaikan, atau hanya untuk sesuatu yang membuang-buang waktu, atau sesuatu yang waliyadzubillah, atau sesuatu yang kemaksiatan, seperti itu. Sebenarnya posisi kita melihat orang lain sedang diuji, kita juga sebenarnya sedang diuji juga, karena semua orang mendapatkan ujiannya masing-masing. Jadi oleh karena itu, karena setiap orang itu sudah memiliki ujian masing-masing, sikap kita satu antara dua. Yang pertama, kalau kita mampu membantu atau meringankan ujian yang sedang dialami saudara kita, ya kita bantu. Tapi kalau kita tidak bisa membantu, ya diam. Jangan terlalu ikut campur ngomentari teman kita sedang diuji oleh Allah, kemudian kita bantu. Enggak, kita malah ngomentari segala macam, atau malah mencibir, kan. Malah jadi tidak benar, padahal sebenarnya dia juga sedang diuji gitu ya. Dia menghina temannya, oh kamu kayak gini, nggak bisa kayak ini. Padahal sebenarnya kelapangan yang Allah berikan pada dia itu juga ujian bagi dia, seperti itu. Ya, ada satu statement saya pernah dengar dari seseorang ya, ketika pasangan suami istri merasa bahwa mereka hidupnya flat-flat aja, maksudnya ibadah ya nggak terlalu gitu. Jadi muslim pun yang biasa aja. Tiba-tiba si suaminya ini dapat proyek besar gitu. Si istrinya justru takut saat itu. Aduh, ini ujian apa ini? Ketika tiba-tiba proyek besar masuk dan itu uangnya luar biasa. Justru si istri ini ngerasa takut. Nah dari situ kok dia kepikirnya ke arah sana ya, bukan yang harusnya super happy dengan wah ini proyek gede nih, uangnya banyak nih. Tapi dia justru merasa khawatir. Jangan-jangan ini ujian yang harus kita jalani
supaya kita tidak lalai gitu. Karena kebanyakan orang kalau udah dikasih duit seabrek ya dia lupa gitu. Padahal harusnya itu dialokasikan ke tempat-tempat yang sebagaimana mestinya kan. Iya. Begitu Ustaz ya. Betul. Jadi ketika dia mendapatkan kelapangan dari Allah Subhanahu wa taala kan dia harus lebih banyak memaksimalkan. Dan dia harus melihat misalnya gini, si fulan dia mendapatkan rezeki yang lebih sedikit dari dia bisa ibadah dengan maksimal, khusyuk dan Mintanya istilahnya banget lebih gitu ya. lebih banyak lah. Seharusnya ketika dia mendapatkan rizki lebih banyak daripada si fulan itu, harusnya dia posisinya lebih tinggi dong, lebih banyak ibadahnya. Seperti yang tadi dicontohkan, ketika tiba-tiba mendapatkan proyek yang besar, harusnya dia memang dari sisinya dia harus memikirkan, oh bagaimana ini saya harus lebih rajin lagi ibadahnya, karena membuktikan bahwasanya dia bersyukur pada Allah, membuktikan bahwasanya apa yang Allah berikan pada dia ini sebagai ujian agar dia lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, balik ke soal musibah atau ujian ya. Kadang kan kita mungkin barangkali ada orang yang berpikir Allah itu kan Maha Pengasih dan Maha Penyayang gitu. Kenapa harus dibedakan sih antara satu orang dia harus menderita dulu gitu. Dalam sudut pandang realnya ya yang dilihat gitu. Dia harus menderita dulu baik dengan ekonomi yang kurang atau fisik yang tidak sempurna atau sakit-sakitan. Sementara ini looknya udah ganteng misal, kayak raya gitu, apa-apa tercukupi. Jadi soalnya dia bahagia. Nah, kalau Allah memang Maha Pengasih dan Penyayang, mengapa harus beda sih antara si fulan dengan si fulan gitu? Kenapa nggak ya udah sebagai bukti kasih sayangnya berikan aja bentuk hidup yang sama, nikmat yang sama, sehingga harus diuji dengan ujian yang terlalu terlihat secara fisik atau kesehatan gitu. Makanya perlu nih kita singgung di sini. Di balik musibah itu sebenarnya apa sih yang Allah mau dari yang Allah berikan ke kita berupa musibah itu? Atau hikmahnya apa sih kenapa harus ada musibah gitu? Jadi kan ini salah satu bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menciptakan manusia itu kan berbeda-beda ya. Dari fisik, jenis dan sebagainya itu memang berbeda. Dan di situ dari bentuk yang Allah berikan kepada kita itu sudah berbeda, di situ juga sebenarnya ada ujian ya. Ujian bagi diri kita, bagaimana mensyukuri bentuk tubuh yang Allah berikan pada kita, dan ujian bagi kita bagaimana kita menyikapi dengan baik bentuk orang lain yang mungkin berbeda dengan kita. Ada kalanya kita melihat bentuk orang lain menjadi tersenyum, ada kalanya melihat menjadi kesal, bentuknya kok orang seperti ini sih wajahnya gitu kan. Itu kan semuanya kan sebagai ujian, dan di antara bentuk hikmah Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian pada kita dengan menyesuaikan kadar keimanan masing-masing. Di antara hikmahnya adalah agar terlihat, agar nampak siapakah di antara kita yang jujur dalam keimanan. Ada sebagian orang yang mengakunya dia orang yang beriman, orang yang jujur, tetapi ketika dia diuji oleh Allah, ternyata di situ akan terlihat apakah dia goyang keimanannya atau tidak. Dan masalahnya, setiap orang itu kan ujiannya masing-masing ya. Ada kalanya orang itu kuat dengan kenikmatan, ada kalanya ada orang yang itu kuat dengan kesengsaraan. Ada sebagian orang yang ketika miskin dia baik, tapi ketika setelah menjadi kaya, dia malah jadi jauh. Ada juga sebaliknya, ada orang yang ketika kaya dia baik, orang yang dekat dengan Allah, tapi ketika miskin, dia malah tambah jauh dari Allah. Jadi masing-masing memang memiliki perbedaan, dan tidak Allah jadikan sama. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat ke-3, wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dan sungguh telah kami uji orang-orang sebelum kalian, sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah taala mengetahui mana yang benar keimanannya, mana yang jujur dan mana yang dusta. Jadi dengan ujian inilah akan terlihat mana yang jujur dan mana yang dusta dalam keimanannya. Kemudian di antara hikmah yang lain, Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian pada kita adalah supaya terlihat siapa yang paling baik amalnya. Karena kehidupan itu adalah sebuah ujian, dengan kehidupan ini Allah akan melihat
siapakah yang paling banyak beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam surat Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dan Allah lah yang telah menjadikan kematian dan kehidupan supaya Dia menguji kalian siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya. Jadi dengan adanya kita, karena banyak di antara manusia yang diberikan ujian ke lapangan, Allah akan melihat siapakah di antara orang-orang yang lapang ini yang paling banyak amalnya. Begitu pula Allah menguji beberapa hambanya dengan kemiskinan, supaya Allah melihat siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Begitu pula dengan rasa sakit, dengan rasa sehat, dan sebagainya. Jadi semuanya ujian itu tujuannya adalah untuk menguji keimanan seseorang, terlihat mana yang jujur imannya, mana yang tidak, agar terlihat siapa yang lebih bersemangat, lebih banyak dalam beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kembali lagi karena tujuan Allah menciptakan manusia itu kan untuk beribadah pada Allah. Jadi segala pernak-pernik kehidupan yang ada pada manusia itu kembalinya adalah kepada ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala ujian itu tujuannya adalah untuk menilai kualitas dan kualitas ibadah seseorang. Seperti itu. Jadi semua itu sebenarnya mengarah kepada seberapa tebal dan tipis kadar iman seseorang dengan berbagai kondisi ya. Karena tadi disebutkan ada orang yang ketika kaya dia imannya kuat, ketika miskin justru imannya semakin miskin gitu. Ada yang sebaliknya, ketika dia kaya ternyata imannya lemah, dan ketika hartanya dikurangi imannya justru semakin kuat karena merasa bahwa dia butuh kepada Allah gitu. Makanya ya ada baiknya kita memang memiliki fase di dua hal ya. Ada kalanya berada di atas, ya ada kalanya berada di bawah. Tinggal bagaimana kita ketika berada di atas, iman dan ibadah kita tetap baik, sama halnya ketika kita sedang berada di bawah, seperti itu. Tapi kalau bicara soal fitnah ataupun ujian, kalau secara umum, apakah kaum muslimin ini memiliki ujian yang sama Ustaz, sebagai standarnya gitu kan? Karena kita bicara soal muslim ya, soal keimanan seorang muslim secara umum. Apakah ada yang sifatnya musibah atau fitnah secara umum standar untuk menguji ini nih pensortiran bahwa oh ini baik imannya, oh ini tidak. Apakah ada hal seperti itu Ustaz? Ya, betul. Fitnah ataupun ujian yang Allah berikan kepada umat ini, yaitu kepada umat Islam, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara umum, itu sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Ka'ab ibn Iyad radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna likulli ummatin fitnah wa inna fitnata ummati al-mal. Sesungguhnya setiap umat itu memiliki ujiannya masing-masing, dan fitnah khusus untuk umatku ada yang lebih dominan fitnah yang Allah berikan pada umatku adalah berkaitan masalah harta, masalah dunia. Ini memang ujian yang berat bagi umat Islam. Sehingga karena fitnah harta ini adalah sebuah fitnah yang secara khusus untuk umat ini, sehingga dalam hadis lain Nabi SAW juga pernah bersabda, "Wallahi mal faqru akhsha 'alaikum walakinni akhsha an tubsata 'alaikumud dunya kama busitat 'ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikakum kama ahlakathum." Nabi SAW mengatakan, demi Allah, bukan kemiskinan atau kefakiran yang aku takutkan pada kalian, tetapi bahkan yang aku takutkan adalah ketika Allah telah melapangkan dunia kalian, kemudian kalian saling berlomba-lomba, saling berebut untuk mendapatkan harta dunia, sehingga kalian saling sikut satu sama lain, sehingga kalian akan binasa sebagaimana binasanya umat-umat terdahulu. Jadi di sini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah bukan kemiskinan seseorang, kemiskinan umatnya, karena memang mungkin pernah disebutkan pada episode sebelumnya, di antara dekatnya hari kiamat itu kan melimpahnya harta gitu ya. Melimpahnya harta itu kan memang, dengan melimpahnya harta itu sebagai salah satu di antara fitnah yang Allah berikan kepada umat ini, dan merupakan salah satu di antara fitnah dekatnya akhir zaman. Karena fitnah harta ini sangat berat bagi umat Islam.
yang menyebabkan mereka bisa menghalalkan segala cara, sikut sana sikut sini, kemudian saling menendang temannya dengan tujuan untuk mendapatkan hal tersebut. Meskipun sebenarnya ada sebagian orang yang kemiskinan atau kefakiran itu juga sebagai ujian berat bagi orang tersebut. Tetapi secara umum mayoritasnya rata-rata biasanya orang itu lebih tidak tahan ketika mendapatkan harta banyak. Kalau orang lagi susah ya rata-rata umumnya orang itu tambah soleh, tambah rajin ke masjid dan sebagainya. Rata-rata ya. Ya, Walaupun rata-rata. ada sudah dikasih cobaan dengan harta kurang, sombong pula, Ya. tidak ibadah. Jadi rata-rata orang yang biasanya sih umumnya ya orang itu kalau dalam kondisi di bawah, sedang miskin, sedang butuh, ya dia akan banyak mendekatkan diri pada Allah. Ketika dia sudah kaya, dia itu malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti tidak ada juga orang yang kaya kemudian dia tetap istiqomah juga ada, tapi biasanya umumnya orang itu tidak kuat dengan lapangnya harta ketika Allah berikan kepada orang tersebut. Itu. Ya makanya ini gimana ya kita bilangnya, menjadi orang yang berkecukupan itu bukan jaminan bahwa kita adalah orang yang terbebas dari fitnah, dari cobaan. Justru ketika kita lagi nyaman-nyamannya berada di fase ketika merasa berkecukupan, hati-hati bahwa jangan-jangan itu adalah bentuk ujian yang tidak kita rasakan gitu. Makanya tadi betul disebutkan bahwa orang yang bisa bertahan dalam kemiskinan atau kekurangan harta itu lebih banyak dibandingkan orang yang tidak bisa bertahan dalam kekayaan. Maksudnya bertahan, dia tetap dekat dengan Allah Ta'ala seperti itu. Apalagi kalau ini bicara soal kita ya, khususnya laki-laki. Kalau seorang laki-laki hidup sederhana, dia nggak banyak pola gitu, nggak banyak nakal gitu kan. Mau pergi kemana, kendaraannya adanya itu, atau mau misal dia pergi jauh pun uangnya nggak ada. Tapi ketika seorang laki-laki kendaraannya bagus gitu, looknya oke, mukanya tampan, duitnya banyak, mau pergi kemanapun, apapun bisa itu. Makanya dia lebih cenderung mudah untuk melakukan hal-hal yang tidak beres dalam syariat Islam gitu. Mungkin bisa juga disebutkan di sini. Kalau bicara soal laki-laki, fitnah apa yang paling besar buat mereka dengan semua fasilitas yang dia punya? Tadi ya sudah disebutkan fitnah secara umum bagi umat Islam, dan kemudian ada fitnah yang sifatnya lebih spesifik khususnya untuk laki-laki. Karena ini disebutkan secara khusus oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Ma taraktu ba'di fitnatan ya'dharu 'ala rijal minan nisa." Saya tidak meninggalkan sebuah fitnah yang lebih berat bagi seorang laki-laki selain fitnah wanita. Jadi bagi seorang laki-laki, fitnah yang berat itu adalah wanita. Meskipun sebenarnya kebalikan, dalam artian lelaki itu juga sebenarnya fitnah atau ujian juga bagi seorang wanita. Kalau tadi ya, kalau ada sisi keunggulan, misalnya laki-laki tersebut tampan atau sebagainya, sebagaimana kalau kita lihat kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam, itu kan menjadi fitnah bagi para luar biasa sosialita lah ya, ibu-ibu di kerajaan di Mesir, itu bisa menyebabkan mereka terfitnah. Tapi secara umum ya laki-laki cenderung lebih banyak terfitnah dengan wanita. Di samping fitnah harta itu secara umum lebih berat, tapi biasanya laki-laki itu akan lebih mudah menahan diri dengan harta daripada seorang wanita. Berbeda dengan wanita itu sendiri, wanita itu akan lebih mudah terfitnah dengan harta daripada laki-laki. Laki-laki ketika dipegangi uang, dia akan lebih mudah, lebih kuat untuk mengontrol ya daripada seorang wanita. Misalnya laki-laki bawa uang 100.000, sebelum masuk pasar dia sudah beriktikad akan belanja 20.000, insya Allah keluar dari pasar kembalinya tetap 80. Tapi kalau seorang wanita masuk pasar beriktikad belanja 20, keluar bisa jadi habis. Malah kurang atau hutang bahkan. Iya, jadi seperti itu. Jadi kalau kita melihat sih siklusnya itu adalah harta itu adalah fitnah buat wanita dan wanita fitnah buat laki-laki. Yang sebenarnya lelaki itu tidak terfitnah dengan harta, tapi gara-gara dia punya wanita, dia juga akan terfitnah dengan harta. Ketularan. Sehingga sebagian
kasus misalnya ya, kasus tindak korupsi, tindak korupsi, ada sebagian kasus tindak korupsi yang dilatar belakangi oleh wanita. Misalnya seorang laki-laki eh, ada tuntutan masalah harta dari istrinya yang hidupnya hedon, bergaya hidup hedon atau bergaya hidup yang berlebihan, atau seorang laki-laki yang seorang pejabat yang dia terjatuh dalam apa namanya pelakor ya, punya pelakor, sehingga dia karena gara-gara wanita pelakor ini kemudian dia terpaksa dituntut untuk melakukan tindakan korupsi. Jadi yang awalnya dia sebenarnya sebelumnya istiqomah, tidak Dan korupsi, cukup tapi sebenarnya. karena ada godaan-godaan wanita di sekitarnya atau wanita dari pihak ketiga menyebabkan dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar. Jadi godaan yang paling besar, fitnah ujian yang paling besar bagi seorang laki-laki itu adalah wanita. Dan wanita juga sama, dia juga punya ujian, apalagi ketika dia bertemu dengan seorang laki-laki tadi ya, kayaknya dunia sudah lengkap pada dia, dari good looking ya, kemudian dia juga memiliki kecakapan, memiliki kecukupan harta atau kelebihan harta, itu juga menjadi fitnah bagi para wanita, yang fitnah itu bisa jadi akan berimbas kepada keluarganya. Misalnya ketika seorang wanita terlalu sering melihat seorang laki-laki yang bisa dikatakan dalam hal masalah dunia sempurna atau mirip dengan sempurna. Maksudnya hidupnya sudah cukup, sudah kaya, ganteng lagi gitu ya. Ketika dia ngelirik suaminya kok beda, gitu ya. Ketika dia ngelirik pacarnya kok beda gitu ya. Dia melihat film-film yang ada di layar televisi, yang ada di YouTube dengan laki-laki yang sempurna, tiba-tiba melihat orang sekitarnya tidak seperti apa yang dia lihat. Dan ketika seorang wanita sudah berkeluarga, sudah memiliki suami, suaminya ini juga sebagai ujian bagi seorang wanita, karena suami itu adalah pintu surga bagi seorang wanita. Sehingga Nabi SAW bersabda dalam hadis yang disahihkan oleh Syalbani, hadis riwayat Ibnu Hibban, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha," apabila seorang wanita melaksanakan salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dan dia menjaga kehormatannya, wa ta'at ba'laha, dan dia taat kepada suaminya, dakhalat min ayyi abwabil jannah sya'at, maka dia akan masuk surga dari pintu yang dia sukai. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan pintu surga seorang istri itu ada, diantaranya adalah ada pada suaminya, karena suami itu sebagian ujian juga bagi seorang wanita ketika dia sudah belum berkeluarga. Jadi secara khusus memang wanita itu adalah fitnah bagi laki-laki, tetapi sebenarnya laki-laki itu juga sebagai fitnah ujian juga bagi seorang wanita. Ya, bicara soal laki-laki dengan look yang bagus. Saya pribadi termasuk orang yang memberikan apresiasi besar untuk kalau ada sesosok laki-laki dengan look yang tampan, harta berkecukupan, tapi dia soleh gitu. Itu jempol deh, jempol 5 kalau bisa. Karena memang ujian dia tuh gede banget gitu. Iya. Karena kita merasa saya yang mukanya biasa banget, di bawah standar lah ibaratnya, di bawah rata-rata lah. Itu pun mungkin membayangkan ini mungkin takdir terbaik gitu. Andai seandainya gitu Allah mentakdirkan terlahir dengan muka yang begitu sempurna, mungkin akan udah jadi apa nggak tahu gitu. Yeah. Maka melihat orang dengan look seperti itu, ibarat dia memiliki kelebihan yang banyak tapi dia tetap bertahan dalam kesolehan, itu sebuah pencapaian sih. Kalau saya melihat seperti itu. Nah, kalau bicara soal fitnah ya kan topik kita serial akhir zaman kan, tanda-tanda hari kiamat. Kayaknya kita harus segera hubungkan apa sih sebenarnya kaitan antara fitnah yang sedang kita bahas di topik ini dengan tanda-tanda hari kiamat yang paling terasa itu bagaimana ya Ustaz? Nabi Muhammad SAW mengabarkan dalam hadisnya, menyebutkan bahwasanya di antara dekatnya hari kiamat itu muncul fitnah-fitnah besar, yang mana fitnah ini menjadikan bercampurnya antara kebenaran dan kebatilan, sehingga menyebabkan kebenaran itu terlihat jadi samar, menjadikan orang, khususnya orang-orang awam yang mereka belum kuat ilmunya, ilmu agamanya belum kuat, sehingga mereka merasa bingung mana yang benar dan mana yang salah.
Karena banyaknya syubhat, banyaknya perkara-perkara yang bagi mereka yang belum memiliki kafaah ilmiah, belum memiliki kemampuan keilmuan yang cukup, jadikan mereka merasa bingung ini benar ataupun salah. Dan ini mengkhawatirkan keimanan seseorang, khususnya mereka-mereka yang lemah imannya. Dan Nabi SAW menjelaskan dalam sebuah hadis, riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Ibnu Majah, dan Imam Al-Hakim, Nabi SAW bersabda, "Inna baina yadayi as-sa'ah fitanan kaqita'il lailil mudhlim." Sesungguhnya menjelang datangnya hari kiamat akan muncul banyak fitnah-fitnah besar bagaikan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Bahkan karena saking beratnya fitnah ataupun ujian yang ada pada hari tersebut, ada sebagian orang yang pagi harinya beriman, sorenya kafir. Atau sorenya beriman, paginya sudah menjadi kafir. Karena besarnya atau beratnya fitnah yang ada pada zaman itu. Jadi fitnah besar yang akan menggoncang keimanan seseorang bagi mereka yang tidak memiliki keimanan yang kuat, ini akan muncul nanti pada hari kiamat, dekatnya hari kiamat. Di antara tanda-tandanya adalah munculnya fitnah yang besar. Karena memang antara fitnah dan keimanan ini ada keterkaitan yang sangat kuat. Ketika seseorang itu memiliki keimanan yang kuat, maka dia akan kuat menghadapi sebuah fitnah. Ketika seseorang itu keimanannya lemah, dia akan mudah digoyang, dia akan mudah dirusak dengan fitnah itu sendiri. Yang tadi disebutkan bisa menyebabkan seseorang bisa jadi paginya beriman, tiba-tiba sore harinya kafir, atau hari ini beriman, besoknya kafir dalam jangka waktu yang sangat dekat. Jadi fitnah-fitnah ini yang menyebabkan samarnya, bercampurnya antara kebaikan dan kebautilan yang nanti akan muncul di akhir zaman. Sehingga di sini pentingnya kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih banyak kalau bicara soal fitnah dan dikaitkan dengan akhir zaman adalah semudah itu atau segampang itu seseorang berubah keyakinannya ya. Iya. Karena fitnah yang luar biasa itu. Kalau sekarang kita masih kerasa cukup kuat dengan keimanan kaum muslimin, walaupun cerita-cerita ada orang yang begitu mudahnya menukar keyakinannya hanya dengan sebungkus mie instan misal. Itu sudah 1-2 kadang kita dengar ceritanya. Maka di era itu semudah itu merubah ya. Lebih berat lagi sehingga menyebabkan mudahnya berubah. Banyak di antara kaum muslimin yang mereka berubah keimanannya. Iya. Tapi kalau bicara soal ini sepertinya keadaan yang sangat luar biasa berkaitan dengan keyakinan ya. Kalau kemudian kita arahkan ke penyebabnya di waktu itu, apa yang menyebabkan seseorang bisa terjerumus dan gampang masuk ke dalam fitnahnya? Apa karena fitnahnya yang memang terlalu besar, atau lebih ke kadar keimanannya yang semakin menurun? Dari segi mana sebenarnya itu terjadi? Sebenarnya karena tadi kita sebutkan ada keterkaitan antara keimanan dan fitnah tersebut. Tetapi kan Allah Maha Adil ya, ketika menurunkan sebuah fitnah, ya memang kan nanti Allah melihat kondisi manusia. Dan yang menyebabkan seseorang itu terjatuh dalam fitnah, itu disebabkan tadi kita sebutkan karena kurangnya ilmu seseorang. Karena keimanan itu kan tidak hanya sekedar ucapan saja, keyakinan dalam hati dan kemudian sebuah ucapan, tapi harus ada amalan-amalan yang bisa menguatkan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita yakini. Keyakinan yang kita miliki, tetapi kita tidak berusaha untuk mencari suplemen keimanan yang menyebabkan keimanan kita bisa tumbuh kuat. Kalau kita tidak melakukan itu, bisa jadi suatu saat keimanan kita hancur. Ibarat seperti orang itu menanam sebuah pohon. Ketika dia sudah menanam sebuah pohon, dia sudah memiliki keimanan, ya selanjutnya jangan dibiarkan pohon itu, sudahlah biar dia tumbuh sendiri, tanpa dia menyirami, tanpa dia memberikan pupuk, itu ya tidak bisa. Bisa jadi nanti ketika
pohon itu tidak diapa-apain, kemudian ada angin kencang, pohonnya langsung roboh. Karena tidak kita suplai, tidak kita topang dengan suplemen-suplemen yang bisa menumbuhkan pohon tersebut menjadi kuat. Begitu pula keimanan, ketika keimanan itu ada pada diri kita, kemudian kita tidak kuatkan dengan belajar, tidak kita kuatkan dengan amal. Jadi perlu adanya belajar, setelah dia belajar kemudian mengamalkan ilmu yang dia dapatkan. Sehingga dengan itu dia akan semakin kuat ketika munculnya fitnah, dia akan kuat menghadapi fitnah tersebut. Dan di antara sebab kenapa seseorang itu bisa jatuh ke dalam fitnah, kalah dengan fitnah adalah karena rakusnya seseorang itu terhadap dunia. Tetapi sebenarnya juga nanti kembali kepada ilmu dia. Harusnya seseorang yang berilmu itu dia tidak rakus, ilmu yang dia miliki harusnya menyebabkan dia tidak tamak dan tidak rakus terhadap dunia. Harusnya Ya, begitu. bukan tidak butuh ya butuh, cuma tidak rakus gitulah. Kalau misalnya ada orang sudah ilmunya sudah tinggi, kemudian dia sudah ibaratkan secara titel, secara penampilan dia sudah derajat kesolehannya sudah tinggi, tapi kok ternyata dia masih rakus dengan dunia, dia belum ikhlas dengan amalnya, dia hanya mengharapkan kenikmatan dunia, maka bisa jadi keimanan seseorang yang ada dalam hatinya ini masih lemah. Maka dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Badirul bil a'mali fitanan." Bersegeralah kalian untuk beramal soleh sebelum datangnya fitnah-fitnah. Kaqita'il lailin mudlim, seperti potongan-potongan malam yang sangat gelap. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sehingga fitnah besar ini menyebabkan ada orang yang pagi harinya beriman, sorenya kafir, atau sorenya beriman, paginya kafir. Ini karena dia tidak bersegera untuk beramal. Karena dengan memperbanyak amal soleh, dia akan semakin kuat keimanannya. Karena iman itu kan yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah tebal dengan amal solehnya dan akan menipis dengan kemaksiatannya. Jadi setelah dia beriman, kemudian dia harus banyak beramal soleh agar dengan amal soleh ini menjadikan iman itu tebal. Tapi kalau dia hanya ngaku beriman tapi tidak belajar dan tidak beramal soleh, maka keimanannya ini akan tipis, akan menyebabkan dia kalah dengan fitnah tersebut. Wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Seseorang berubah menjadi beriman menjadi kafir dalam jangka waktu yang sangat singkat karena dia menjual keimanannya dengan harapan karena dia ingin mendapatkan kenikmatan dunia. Rakusnya dia terhadap dunia akan menyebabkan seseorang itu jatuh kepada fitnah dan bisa jadi dia akan menjual keimanannya sehingga jatuh pada kekafiran. Hanya di antara sebagian kaum muslimin yang tadi dicontohkan ya, contoh ringan yang mungkin sudah berkali-kali kita dengar, ada seorang yang rela keluar dari agama Islam karena hanya sekedar mie instan ataupun sembako ataupun uang dan sebagainya. Karena kurangnya ilmu dan kurangnya amal orang tersebut dan orientasi dunia masih lebih besar bagi dia daripada orientasi dia terhadap akhirat. Ya, jadi kayak patokan seseorang bakal bisa berlepas dari fitnah adalah kalau hidup dia tujuannya adalah akhirat ya. Ya. Kalau selama dia hidup di dunia dan tujuannya adalah dunia saja, tidak memprioritaskan akhirat, maka besar kemungkinan dia akan mudah terkena dari fitnah ini. Mungkin di bagian akhir dari pertemuan kita perlu kita kupas juga sebenarnya dalam syariat Islam ini apa yang diajarkan kepada umatnya agar dia bisa terjauhkan nih dari fitnah ini. Jadi ada kalau kita lihat pembahasan yang sebelumnya yang barusan jawaban dari pertanyaan sebelumnya, jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya di antara kiat agar seseorang itu selamat dari fitnah, yang pertama adalah dia harus banyak belajar ilmu agama yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah melalui para ahli ilmu yang terpercaya. Jadi dia harus belajar, karena dengan belajar itu, dengan belajarnya dia, sehingga pengetahuan tentang agama lebih banyak,
sehingga nanti dia akan bisa membedakan antara benar dan salah. Karena tahapan seseorang itu supaya selamat dari sebuah fitnah itu tahapannya dua. Yang pertama, dia harus punya ilmu, harus bisa membedakan ini benar, ini salah. Tetapi taunya kita ini benar, ini salah juga tidak melazimkan, tidak mesti bahwasanya kita bisa selamat dari keburukan tersebut. Karena dia harus yang kedua, tahap kedua, dia harus kuat untuk meninggalkan yang salah. Bagaimana caranya agar dia bisa kuat meninggalkan yang salah? Ya, dia harus terbiasa atau memperbanyak beramal dengan ilmunya. Ketika dia banyak beramal kebaikan, maka amal kebaikan ini menjadi sesuatu yang tidak asing bagi dia akan lebih nyaman dengan kebaikan tersebut. Orang tahu ini benar, ini salah. Ada kalanya seseorang itu sudah tahu ini salah, tapi tetap melakukan. Dia tahu bahwasanya, misalnya mohon maaf, misalnya dia sudah tahu yang namanya menonton melihat menonton porno misalnya, melihat sesuatu yang membuka aurat, ini salah. Dia sudah tahu pengetahuan itu, dia sudah punya ilmunya, ini haram. Tapi tidak semua orang kemudian mampu untuk meninggalkan ini. Kalau dia tidak membiasakan diri menjauhi perbuatan dosa ini, atau dia membiasakan diri untuk beramal kebaikan, dia akan berat untuk meninggalkan yang salah ini. Jadi tidak hanya sekedar pengetahuan saja, dia juga memang kita itu harus dibiasakan untuk beramal kebaikan agar amal kebaikan itu mudah bagi kita, sehingga amal keburukan jadi sesuatu yang aneh bagi kita. Tapi kalau seseorang memang membiasakan diri untuk berbuat kemaksiatan, maka kemaksiatan itu akan menjadi nikmat, menjadi mudah bagi dia, sedangkan amal kebaikan itu menjadi sesuatu yang berat bagi dia. Jadi yang pertama dia harus berilmu, yang kedua adalah harus beramal soleh. Dan di antara amal-amal ibadah yang bisa membantu dia agar selamat dari fitnah adalah diantaranya adalah melaksanakan sholat malam. Karena Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari menyebutkan dari istri beliau Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah SAW suatu malam beliau pernah terbangun terkaget, kemudian beliau mengatakan, Subhanallah, madza unzila minal khazain wa ma unzila minal fitan. Subhanallah, apa yang telah Allah turunkan dari perbendaharaan harta dan apa yang telah Allah turunkan dari fitnah-fitnah. Kemudian beliau mengatakan, man yuqidhu sahibal hujurat likai yusallin. Siapakah yang mau membangunkan istri-istrinya, keluarganya, supaya mereka mau melaksanakan sholat. Jadi dengan ketika beliau mengetahui Allah menurunkan fitnah kepada umatnya, yang terfikirkan oleh beliau adalah tentang membangunkan keluarganya untuk melaksanakan sholat. Rubba kasiyatin fid dunya, ariyatin fil akhirah. Bisa jadi seseorang di dunia dia berpakaian, tapi nanti di akhirat telanjang. Di dunia dia memiliki banyak nikmat, tetapi ketika nikmat itu tidak dia gunakan untuk beribadah pada Allah, bisa jadi nanti di akhirat dia akan telanjang, tidak memiliki apa-apa, karena dia tidak pandai memanfaatkan nikmat yang dulu Allah berikan pada dia untuk beramal soleh. Jadi itu yang pertama berilmu, kedua beramal. Yang ketiga adalah jangan lupa kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun hati kita milik Allah, seluruh apa yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah senantiasa berusaha untuk istiqomah, berpegang teguh dengan agama dan keyakinan yang benar hingga akhir hayat. Karena selama kita masih hidup, berarti kita senantiasa akan diuji oleh Allah. Kapan kita tidak diuji? Ketika sudah meninggal. Meskipun nanti di akhirat juga ada ujiannya sendiri juga. Tapi kita hidup di dunia, kita harus berusaha untuk berpegang teguh dengan akidah dan agama kita, sehingga ketika bertemu dengan Allah, tetap masih membawa syariat ataupun masih tetap membawa akidah Islam.
ini yang menjadi masalah adalah Ustadz, ketika kita bicara soal fitnah atau cobaan kan, kalau cobaan yang terasa kita bisa ngeh nih kalau ini lagi diuji. Kayak misal jatuh dari motor kan musibah, cobaan, atau hilang uang, atau dicuri, atau sesuatu hal yang bersifat look-nya ada, terlihat, kita bisa mengartikan bahwa kita sedang diuji. Yang menjadi masalah adalah ketika kita lupa dan tidak sadar diri dengan kenikmatan, kemudian tidak ngeh bahwa ini nih ujian gitu. Makanya ada banyak momen yang kita perlu dibantu dengan mungkin kayak semacam doa gitu. Doa agar kita tuh selalu sadar bahwa ingat bahwa semua kenikmatan itu pun bagian dari ujian. Gimana caranya dan apa doa yang kita baca agar kita selalu terlindung dari musibah itu, terlindung dari fitnah itu, walaupun mungkin kita dalam posisi yang nyaman gitu kan. Kan hidup itu enak gitu kalau boleh request ya. Udah rumahnya bagus gitu, uangnya banyak, anak sekolah di tempat yang elit, makanannya enak, tapi tetap terjaga imannya gitu. Nah, apa tipsnya dan apa doanya biar kita tidak terjerumus dalam fitnah ini? Jadi Rasulullah SAW ketika mengajarkan doa, termasuk diantaranya doa supaya berlindung dari fitnah, kan doanya sifatnya umum ya, global, mencakup semuanya, tidak terperinci. Meskipun ada doa yang sifatnya terperinci, misalnya nanti akan disebutkan, misalnya minta perlindungan dari fitnah Dajjal. Itu kan lebih terperinci. Tetapi ada fitnah yang sifatnya umum, karena memang ada kalanya sebagian orang yang tadi disebutkan, ada kalanya orang tidak merasa kalau sebenarnya dirinya itu sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan kita dalam sebuah hadis, ta'awadhu billahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Mohonlah perlindungan kepada Allah dari segala bentuk fitnah, baik yang nampak ataupun tersembunyi. Karena ada kalanya fitnah itu nampak jelas bagi kita, ada kalanya fitnah itu tersembunyi bagi kita. Kita tidak tahu, oh ternyata kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Idza tasyahada ahadukum falyasta'idz billah min arba'." Apabila kalian bertasyahud, ini khususnya tasyahud akhir, maka mintalah perlindungan pada Allah dari 4 hal. Setelah kita selesai membaca tasyahud akhir, nanti sebelum salam, kita diajarkan oleh Rasulullah, disunahkan untuk meminta perlindungan pada Allah dari 4 hal. Itu doa tersebut berisi, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam. Ya Allah, aku mohon perlindung kepadamu dari neraka jahannam. Wa min adabil qabri, dari siksa kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah atau ujian kehidupan dan kematian. Ini lebih umum ya. Kalau yang pertama itu khusus dari fitnah neraka jahanam, yang kedua juga khusus fitnah kubur, kemudian yang ketiga kehidupan dan kematian. Karena kehidupan kita juga penuh ujian, maka kita minta perlindungan pada Allah dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal, dan dari fitnah kejahatan al-masih ad-dajjal. Jadi ini adalah di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar kita semua terlindung dari fitnah. Jadi kalau bisa dibilang, kalau ingin hidup nyaman dan yakin bahwa kita tidak terjebak dalam fitnah dan ujian, maka perbanyak doa. Dan mungkin ya jelas kalau kita sedang diberi nikmat berupa harta, banyak berbagi, supaya itu membersihkan kita dari ancaman-ancaman fitnah ataupun musibah, dari kenyamanan hidup yang kita rasakan seperti itu Ustaz ya. Bagi Ustaz, teman terasa kita sudah berada di akhir dari pertemuan kita. Mungkin sebelum ditutup bisa ditambahkan satu kalimat nasihat penutup agar kajian kita lebih bermakna. Baik, bismillah. Kaum muslimin rahimakumullah, hal yang penting yang perlu kita ingatkan untuk diri kami pribadi dan kaum muslimin semuanya adalah untuk senantiasa meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dari segala fitnah. Meskipun tema kita adalah fitnah mendekati akhir zaman, tapi yang namanya tadi fitnah itu kan senantiasa ada pada kita. Meskipun mungkin bisa jadi ada sebagian kaum muslimin yang meninggal lebih dahulu sebelum adanya hari kiamat, tetapi dia tidak lepas dari fitnah. Maka oleh karena itu, jangan berhenti
dan terus-menerus senantiasa memohon perlindungan pada Allah dari segala bentuk fitnah. Baik, itulah pemirsa di antara hal yang bisa kita obrolkan pada pertemuan pagi hari ini. Semoga pembahasan kita memberikan banyak manfaat untuk kami pribadi dan juga kaum muslimin dimanapun Anda berada. Baik, dari studio kami Mahat Imam Syafi'i Maisi Rajab, kami pamit undur diri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.